warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Reza Ubani selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran dan teman-teman kelas 3A Teknik Fisika yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan atas rahmat berupa kesehatan sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di Zoom ini. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan mengenai diskusi kali ini yaitu tentang teori belajar behavioristik. Nama saya Hanif Asma Ramadhani selaku moderator akan membimbing jalan diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan memaparkan materinya yaitu kelompok 1 yang dimana anggota kelompoknya bernama Dharma Bintang Aditya dan Helga Rizky Utami. Susunan kegiatan diskusi akan kita lakukan diantaranya pembukaan, penyajian materi oleh kelompok 1, sesi tanya jawab, penutup, masukan dari Pak Reza, dan doa. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh kelompok 1. Pada kelompok 1 dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Izinkan saya untuk share screen dari materi kelompok 1. Dharma, suaranya kayak kurang besar. Halo, tes. Mana Ya. Pak? Nah, itu lebih baik. Oke, baik. Oke, untuk materi yang pertama, teori behavioristik. Dharma, di full size aja. Di slideshow. Nah, itu. Ini Pak. Ya. Oke, baik. Pengertian teori behavioristik menurut Anita Woolfolk. Menurut Anita Woolfolk, teori belajar behavioristik ini merupakan teori yang menekankan pada perilaku tersebut harus dijelaskan melalui pengalaman. Jadi, teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori tersebut berkembang menjadi teori yang dimana berpengaruh terhadap perkembangan dunia pendidikan dan pembelajaran yang biasa kita sebut sebagai aliran behaviorisme. Nah, aliran tersebut menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendudukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Dan juga respon atau perilaku akan semakin kuat bila diberikan sebuah penguatan positif dan akan menghilang apabila diberikan sebuah penguatan negatif. Dan juga menurut teori dari behavioristik ini, seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia dapat menampakkan atau menunjukkan suatu perubahan dari perilakunya tersebut. Jadi menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah input yang berupa stimulus dan respon yang berupa dan output yang berupa respon. Menurut pandangan Islam, teori behavioristik dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Masalul jalisi solihi wassawi kahamilil miski wa nafihil kiri fahamilul miski imma ayyuh ziyaka wa imma antabita'a minhu wa imma antajida minhu riyan toyibatan wa nafihul kiri imma an yuhriko siyabaka wa imma antajida rihan hobisati. Hadis tersebut berarti perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti
seperti diumpamakan sebagai pedagang minyak kasturi dan peniup api tukang besi. Si pedagang minyak kasturi mungkin akan memberikannya kepadamu atau engkau membeli kepadanya, atau setidaknya engkau dapat memperoleh bau yang harum darinya. Tapi si peniup api tukang besi mungkin akan membuat badanmu atau pakaianmu terbakar, atau mungkin engkau mendapat bau yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, teori behavioristik ini ada beberapa tokoh yang berpengaruh terhadap perkembangan teori behavioristik. Yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov. Ivan lahir pada tanggal 14 September 1849 di Ryazan, Rusia. Nah, si Ivan ini dia mengembangkan suatu teori yang bernama classical conditioning. Classical conditioning tersebut merupakan proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu, apabila diasosiasikan dengan stimulus kedua, maka stimulus pertama pun dapat memunculkan respon tertentu tersebut. Jadi pada dasarnya teori ini menjelaskan bahwa bentuk paling sederhana dari proses belajar adalah pengkondisian. Ada beberapa unsur yang perlu diperhatikan atau dibutuhkan dalam melahirkan pengkondisian Pavlovian ini. Yang pertama ada unconditioned stimulus, yang berarti stimulus yang tak dikondisikan dan menimbulkan respon alami. Kemudian yang kedua ada unconditioned response, yang berarti respon yang dikondisikan yang timbul akibat adanya stimulus yang tak dikondisikan. Yang ketiga ada conditioned stimulus, yang berarti stimulus yang dikondisikan dan tidak menimbulkan respon alami. Yang keempat ada conditioned response, yang berarti respon yang dikondisikan yang timbul akibat adanya campuran antara stimulus yang tidak dikondisikan dan dikondisikan. Berikut ada tokoh yang kedua, yaitu Edward Lee Thorndike. Edward lahir pada tanggal 31 Agustus 1874. Dia merupakan seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh hidupnya atau seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Edward mengembangkan sebuah teori yang bernama teori kognisionisme dan membantu meletakkan dasar ilmiah untuk modern psikologi pendidikan. Menurut Edward, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus dan respon. Jadi stimulus ini merupakan apa saja yang dapat merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui alat indera. Jadi stimulus dalam teori ia tersebut apabila suatu rangsangan atau suatu perilaku yang diberikan oleh guru kepada siswanya dalam membantu belajar siswa tersebut. Kemudian respon tersendiri merupakan hasil reaksi yang dimunculkan siswa ketika belajar. Jadi respon tersebut merupakan suatu perilaku atau reaksi yang dikeluarkan akibat diberikannya stimulus oleh guru tadi. Kemudian Thorndike ini juga mengemukakan 3 hukum atau prinsip dalam belajar. Yang pertama ada law of readiness, yang berarti semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu tersendiri. Kemudian ada law of exercise, yang berarti belajar akan berhasil apabila banyak latihan serta selalu mengulang apa saja yang telah ia dapatkan. Kemudian ada law of effect, yang berarti belajar akan menjadi bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang baik. Berikut ada tokoh yang ketiga, yaitu Bruce Frederick Skinner. Beb Skinner atau yang biasa kita kenal. Ia lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania. Konsep-konsep yang dikemukakan oleh Skinner ini terkhususnya tentang belajar mampu mengungguli konsep-konsep lain yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh sebelumnya.
Ia mampu menjelaskan konsep belajar secara sederhana, dapat menunjukkan konsepnya tentang belajar secara komprehensif. Menurut Skinner ini, hubungan antara stimulus dan respon yang terjadi melalui interaksi dalam lingkungannya tersebut yang kemudian akan menimbulkan perubahan tingkah laku tidaklah sesederhana yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Skinner juga mengemukakan bahwa dengan menggunakan perubahan mental sebagai alat untuk menjelaskan tingkah laku hanya akan menambah rumitnya masalah. Jadi setiap alat yang dipergunakan perlu diperjelas lagi, demikian dan seterusnya. Dari semua pendukung teori behavioristik ini, teori Skinner lah yang paling besar berpengaruhnya. Program-program pembelajaran seperti teaching machine, pembelajaran berprogram, modul dan program-program pembelajaran lain mementingkan faktor-faktor penguat atau pembelajaran lain yang berpijak pada konsep hubungan antara stimulus dan respon, mementingkan faktor-faktor penguat atau reinforcement yang merupakan program pembelajaran yang dihasilkan oleh atau dikemukakan oleh Skinner ini. Maaf Pak, sebelumnya mungkin untuk Helga, apakah sudah join? Iya, sudah. Ya, baik. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh Helga. Iya, terima kasih Bintang. Mohon maaf sebelumnya karena saya telat join karena ada beberapa hal. Ya, langsung saja fokus selanjutnya yaitu tadi kita masih melanjutkan dari Bintang yaitu B.F. Skinner yang mana beliau ini memiliki teori belajar yaitu operan conditioning. Jadi menurut B.F. Skinner ini pengkondisian itu yang paling penting itu adalah pengkondisian. Manusia dalam bertindak selalu menghitung konsekuensi atau akibat-akibat dari tindakannya. Kalau tindakannya ini membahayakan, maka ia tidak akan melakukannya. Dan jika menguntungkan, maka manusia itu akan melakukannya. Itu menurut B.F. Skinner. Kemudian perilaku seseorang, menurut B.F. Skinner, perilaku seseorang itu dikontrol melalui proses operan conditioning. Makanya di sini teori beliau itu operan conditioning, di mana seseorang itu dapat mengontrol tingkah lakunya dan perilaku dibentuk oleh konsekuensinya. Jadi perilaku itu ditentukan dari luar, gitu, dari beberapa alasan dari luar. Ilmu perilaku juga harus mampu membangun masyarakat yang lebih dapat ditoleransi dengan mengembangkan strategi yang memadai untuk membentuk manusia. Jadi kan sudah dijelaskan bahwa teori behavioristik ini kan itu teori yang mana harus ada perubahan tingkah laku. Nah, tingkah laku ini menurut Skinner ada dengan pengkondisian atau tadi stimulus dan respon, akibat dari stimulus dan respon juga pengkondisian. Kemudian menurut Skinner untuk memperkuat perilaku itu diperlukan penguatan atau reinforcement. Ada penguatan positif, ada juga penguatan negatif. Nah, penguatan positif ini didasari oleh prinsip bahwa frekuensi dari suatu respon akan meningkat karena diikuti oleh suatu stimulus yang mengandung penghargaan. Jadi ketika stimulus atau yang diberikan guru itu mengandung penghargaan, ada contoh dari penghargaannya itu seperti pujian, guru mengacungkan jempol pada siswa yang berprestasi atau bisa menjawab. Nah, itu merupakan stimulus yang mengandung penghargaan. Menurut B.F. Skinner itu, hal seperti itu ada penguatan positif untuk siswa. Kemudian untuk penguatan negatifnya, itu stimulus yang tidak menyenangkan. Contohnya seperti hukuman. Di lembaga pendidikan di Indonesia,
ini kan kebanyakan setiap orang yang melanggar, setiap siswa yang melanggar itu akan dikenakan hukuman. Nah, ternyata hukuman ini ketika hukuman fisik, hukuman verbal itu malah akan berakibat buruk terhadap siswa. Makanya menurut Skinner ini hukuman atau stimulus yang tidak menyenangkan termasuk ke dalam penguatan negatif. Oke, kemudian tokoh yang keempat yaitu ada John Brodus Watson. Beliau lahir pada tanggal 9 Januari tahun 1958 di USA dan meninggalnya di New York pada tanggal 25 September. Menurut John B. Watson, belajar itu proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud itu mesti berbentuk tingkah laku atau stimulus dan responnya ini dapat diamati gitu dan dapat diukur. Kemudian teori belajar yang dikembangkan oleh Watson ini adalah SARBON. SARBON itu singkatan dari Stimulus and Response Bond Theory. Nah, teori ini secara umum adalah sama sebenarnya dengan teorinya Edward, dengan teorinya Ivan Pavlov. Itu tadi teorinya Edward connectionisme dan teorinya Pavlov itu classical conditioning. Nah, kenapa kok bisa sama? Nah, hal ini dikarenakan yang menjadi landasan dari behaviorisme ini adalah teorinya Thorndike dan Pavlov. Si Edward Thorndike dan Ivan Pavlov. Nah, Watson menggunakan teori classical conditioning Pavlov dalam hal interaksi antara stimulus dan respon yang dilengkapi dengan komponen penguat reinforcement dari Edward Thorndike. Jadi sebenarnya teorinya John B. Watson ini mencakup dari teori Edward dan Ivan. Tadi kan udah dijelaskan sama Bintang kalau Ivan itu teorinya classical conditioning, sedangkan Edward Thorndike itu teorinya connectionisme, B.F. Skinner itu operant conditioning, dan yang keempat John B. Watson itu mencakup teorinya Ivan dan Edward Thorndike. Selanjutnya ada kelebihan dari teori behavioristik. Silakan Bintang. Oke, baik. Untuk kelebihan teori behavioristik ini ada beberapa. Mungkin banyak, tapi di sini kita akan bahas cukup 4 poin saja. Yang pertama ada cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Nah, kelebihan ini tuh teori ini sangat cocok untuk melatih anak-anak yang pada umumnya seperti anak TK, SD, dan yang masih bisa dikatakan sebagai belum mencapai tahap remaja dan dewasa gitu. Jadi yang anak-anak yang masih membutuhkan peran penting dari orang dewasa, mungkin seperti itu, yang masih dalam tahap memperhatikan atau menirukan perilaku dan tingkah laku dari orang dewasa dan sebagainya. Untuk poin yang kedua ada guru dibiasakan untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Nah, dimaksud dari poin tersebut, di sini kan teori behavioristik juga bisa dikatakan sebagai guru yang sangat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi guru juga harus dibiasakan untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar terhadap siswa-siswanya. Apakah ia mampu mengkondisikan atau mampu untuk mengembangkan tingkat belajar dari siswa-siswanya tersebut. Kemudian ada poin ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dan mendapatkan penguatan positif. Jadi maksudnya di sini seperti contoh yang telah dijelaskan sebelumnya, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan.
Jadi misalkan kita sebagai guru menginginkan siswanya tersebut untuk lebih giat dan lebih rajin lagi dalam belajar. Jadi misalkan ada satu siswa yang berhasil menjawab latihan soal yang kita berikan. Nah, kita berikan penguatan positif kepada siswa tersebut sehingga siswa tersebut juga akan mendapatkan kepuasan individu tersendiri dan akan semakin semangat dalam belajar dan menjawab latihan-latihan soal yang kita berikan. Kemudian poin keempat ada cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Untuk poin keempat ini tuh, jadi teori ini cocok untuk kemampuan yang seperti misalkan ekskul olahraga, kemudian yang misalkan membutuhkan praktek dan pembiasaan. Jadi kayak misalkan ada pelatih olahraga yaitu misalkan pelatih basket. Nah, pelatih basket ini tuh harus lebih aktif dan lebih cekatan dalam memberikan teori-teorinya, praktek-praktek dalam gerakan basket sehingga untuk siswanya tersebut juga akan terbiasa untuk melakukan gerakan-gerakan dalam hal olahraga basket tersebut kurang lebih. Nah, berikut ada kekurangan teori dari behavioristik ini, dilanjutkan oleh Helga. Iya, kekurangan teori behavioristik. Nah, di sini yang pertama ada berpusat pada guru. Maksudnya itu, jadi teori ini jika kita menggunakan teori behavioristik, guru itu lebih aktif gitu daripada murid. Jadi segalanya kayak materi, terus diskusi itu tuh dipimpin oleh guru. Jadi terlalu berpusat pada guru. Dan anak didik itu, murid itu terlihat lebih pasif gitu. Itu salah yang pertama kekurangannya. Kemudian yang kedua, hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Nah, yang kedua itu yang termasuk kekurangan dari teori ini, si murid itu hanya mendengarkan, menghafal itu dari pendengaran, dari penjelasan guru. Karena dalam teori ini metode yang guru lakukan itu adalah metode ceramah. Jadi semuanya dari guru, murid hanya mendengarkan. Kemudian penggunaan hukuman fisik yang akan berakibat buruk pada siswa. Nah, sebenarnya di teori ini tadi ada penghargaan, ada juga punishment. Dan keduanya ini sebenarnya bisa mendorong siswa untuk mencapai hasil teori behavioristik, yaitu adanya perubahan tingkah laku. Keduanya bisa mendorong, tetapi ada hukuman yang termasuk kekurangan dari teori ini, yaitu hukuman fisik. Karena hukuman fisik ini akan berakibat buruk pada siswa. Jadi ketika kita ingin menggunakan teori ini dalam suatu lembaga pendidikan, baiknya kita gunakan hukuman yang mendidik, bukan hukuman fisik. Karena hukuman mendidik akan menjadi penguat sebagai pendorong untuk mencapai hasil. Tetapi kalau kita gunakan hukuman fisik, malah akan berakibat buruk pada siswa. Kemudian kekurangan yang keempat yaitu tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Ini jelas ya, karena untuk mata pelajaran yang perlu diskusi, mata pelajaran yang murid itu dituntut untuk aktif, itu nggak bisa pakai teorinya behavioristik. Karena kan tadi sudah dijelaskan teori ini metodenya ceramah, jadi si murid condong lebih pasif gitu, dan malah guru yang lebih aktif gitu. Jadi untuk mata pelajaran atau mata pelajaran yang butuh diskusi kan seperti ini juga ya, belajar dan pembelajaran, apalagi hal-hal kayak matematika, fisika, kan itu tidak bisa ya kalau guru sendiri yang lebih aktif. Pastinya dari murid itu kita harus ikut aktif juga gitu.
Makanya tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Kemudian yang kelima yaitu murid dipandang pasif. Ya, seperti yang sudah dijelaskan, murid akan terlihat pasif karena guru yang lebih aktif di sini. Oke, selanjutnya ada contoh teori behavioristik. Nah, apabila ingin membuat siswa lebih aktif dan lebih mau terlibat dalam pembelajaran, guru dapat memberikan penguatan terhadap perilaku positif yang diharapkan. Jadi sebenarnya meskipun ini lebih guru yang lebih aktif ya, ketika kita ingin menjadikan siswanya itu terlibat gitu, jadi enggak benar-benar pasif, guru itu bisa memberikan penguatan positif. Nah, contohnya di suatu kelas nih, biasanya kan kita mungkin dari pertama TK aja, ketika kita bisa jawab, biasanya guru itu ngasih apresiasi ke kita, meskipun itu bukan hadiah yang ada wujudnya, kayak guru itu bilang, ih kamu hebat, kayak gitu, atau mengisyaratkan dari jempolnya, itu tuh udah termasuk penguatan positif untuk siswa, untuk murid. Selain itu juga memberi pujian. Nah, memberi pujian juga termasuk perilaku penguatan positif atau stimulus yang menyenangkan. Karena sebenarnya pujian ini bisa mendorong siswa untuk lebih bersungguh-sungguh gitu dalam belajarnya. Kemudian memberikan tambahan poin. Nah, ini juga termasuk penguatan positif. Jadi ketika ada dari murid itu yang bisa menjawab atau lebih aktif dari teman-temannya, guru boleh menambahkan poin. Biasanya kan kalau di TK-TK itu dikasih bintang-bintang ya, kasih bintang, ini bintangnya 3, ini bintangnya 5. Nah, itu bisa menjadi salah satu penguat positif. Nah, kemudian poin penilaian kepada siswa yang tepat waktu mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Jadi contoh dalam contoh dalam pembelajarannya itu seperti tadi, yang mencakup ke teori behavioristik. Guru itu meskipun guru lebih aktif dibanding siswa, tetapi guru harus tetap mendorong dengan stimulus-stimulus yang menyenangkan, memberikan penghargaan, dan memberikan hukuman yang mendidik. Oke, kesimpulannya, silakan Bintang. Ya, baik. Berdasarkan materi yang telah dijelaskan sebelumnya, kita dapat menyimpulkan bahwa teori belajar behavioristik ini merupakan teori belajar yang menekankan pada tingkah laku manusia sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar behavioristik ini berpengaruh terhadap perkembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikenal dengan aliran-aliran behaviorisme. Jadi suatu kelas yang mana guru mendominasi dalam proses kegiatan mengajar, guru yang menentukan tujuan, materi, menyusun sistem informasi, bisa dikatakan guru yang lebih aktif dan murid akan terlihat pasif. Lalu praktek kegiatan belajar mengajar juga yang diperlakukan adalah sistem poin bagi yang melanggar sehingga dikenakan sanksi bagi para pelanggar dan memberikan penghargaan apabila siswa yang aktif dan berhasil menjawab pertanyaan. Karena dengan adanya punishment dan penghargaan atau bisa dikatakan penguatan positif dan penguatan negatif, peserta didik atau siswa tersebut akan lebih bersungguh-sungguh dalam belajar karena stimulus yang kita berikan atau stimulus yang guru-guru berikan tersebut akan dapat mempengaruhi respon yang akan dikeluarkan oleh atau reaksi yang akan dihasilkan oleh siswa tersebut. Jadi demi mencapainya tujuan behavioristik ini yaitu untuk mencapai perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Jadi berdasarkan yang kita jelaskan, yang kita bahas sebelumnya, seseorang tersebut akan dapat dikatakan belajar sesuatu apabila ia dapat menunjukkan suatu perubahan tingkah laku yang ditampakkannya dari hasil interaksi antara stimulus dan respon tersebut.
Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin untuk saran 3 penanya dulu. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand. Oke, baik. Pertama ada Miftah Labib. Pada Miftah dipersilakan untuk bertanya. Dari pertanyaan sebenarnya ini lebih ke apa ya? Pelurusan sedikit tentang miskonsepsi dari teori ini. Saya juga nggak yakin ini apa yang saya lurusin ini benar-benar lurus atau belok. Jadi kalau mungkin Bapaknya bisa ngelurusin lagi, saya akan lebih merasa terhormat. Oke, Bapak Miftah, yang penting yakin. Yang penting yakin. Oke. Ini tentang punishment sama reinforcement tadi. Yang udah diterangin tadi bahwa punishment itu negatif dan reinforcement itu penguatan itu positif. Sebenarnya apa yang udah saya pelajarin kemarin itu bahwa nggak selamanya punishment itu negatif, nggak selamanya reinforcement itu positif. Jadi nggak selamanya hukuman itu negatif, nggak selamanya penguatan stimulus itu positif. Kalau kalian sekarang bisa buka device lain dan cari di Google, ini untuk mempermudah ya. Di Google itu kalian ketik operant conditioning table, tabel operant conditioning, tabel pengkondisian operan. Gitu. Di situ bisa dilihat ada punishment yang positif, ada punishment yang negatif, ada reinforcement yang positif, ada reinforcement yang negatif. Contohnya reinforcement itu kan penguatan. Contohnya penguatan yang positif itu misal kayak gini. Kalau Ane lulus ujian, nanti Fahmi bakal ngasih 50.000. Nah, Fahmi ngasih 50.000-nya itu, menjanjikan 50.000 kepada diriku itu adalah penguatan positif. Ya. Sementara kalau penguatan negatif itu contohnya, misalkan Ane bakal ujian. Sebelum ujian, sebelum ujian, itu Fahmi terus marahin Ane buat belajar. Belajar. Kalau nggak belajar, nanti nilai lu jelek. Nah, setelah lulus ujian, kalau nilai Ane bagus, Fahmi nggak bakal marahin lagi. Nah, itu penguatan negatif. Jadi, penguatan dengan negatif itu maksudnya diambil stimulusnya, diambil tindaknya itu dihilangin, tindakan dari kita itu dihilangin. Ada punishment positif. Punishment positif itu contohnya kayak gini. Ini yang udah pernah di pondok kayaknya pernah ngalamin. Jadi biasanya pengurus itu ngasih tahu ke siswa, "Woi, buruan ke masjid. Bentar lagi pengen sholat. Kalau telat ke masjid nanti dihukum lari." Nah, ini contohnya punishment yang positif. Ada lagi punishment yang negatif. Punishment yang negatif itu contohnya anak ini, misalkan ada satu anak, anggap kita sudah jadi orang tua, jangan orang tua, anggap kita kakak. Sebagai kakak ini, adik yang suka main HP terus, ya bukan suka main HP. Dia ada HP, dia punya HP, dan dia itu kalau main game ngomongnya toksik gitu. Nah, pencegahannya kalau dia ngomong toksik, HP-nya kita ambil. Jadi selama dia nggak ngomong toksik, HP-nya kita biarin. Nah, itu punishment yang negatif. Dan kalau diperkenankan lagi, saya ingin menyampaikan salah satu asumsi, ini beda sama hal yang tadi. Kalau yang tadi itu kan tentang miskonsepsi yang saya pikir menurut saya seperti itu kayaknya. Tapi entahlah apa yang dipikirkan Skinner itu benar apa kagak. Mungkin Skinnernya di akhirat, Miftah salah teorinya, bukan kayak gitu, saya nggak tahu. Kalau diperkenankan untuk menyampaikan Disusul aja Miftah ke akhirat, mau nggak? Terakhiran, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ini boleh nggak? Oh, nggak boleh. Boleh, silakan. Silakan. Oke, satu lagi ini tentang asumsi pendapat. Dan jangan marah. Ada yang punya kucing atau peliharaan? Kucing, burung, anjing? Kucing, oke, kucing. Kalian pernah ngelatih kucing?
Ada yang pernah coba ngelatih kucing atau anggap aja sekarang kalian pengen ngelatih kucing. Cara ngelatih kucing itu gimana? Misalkan biar dia itu datang ketika dipanggil namanya. Gimana caranya? Atau suruh dia duduk. Respon dong, respon. Gimana caranya? Kasih makanannya. Kasih makanannya. Jadi misalkan dia ini suruh duduk ya. Suruh duduk. Kita dudukin dia, terus kita kasih makanan. Berulang-ulang kali gitu kan. Sampai kita suruh dia duduk. Maksudnya kita kasih tahu dia duduk gitu. Kita dudukin terus kasih makanan berulang kali dan sampai nanti kita kasih tahu dia duduk dan nanti duduk sendiri terus kita kasih makanan. Yaitu cara umumnya buat ngelatih anjing, latih kucing kayak gitu kan. Itu sama dengan teori behavioristik di mana kita ngasih stimulus dan nanti dilihat dari respon si bocahnya. Kita kasih tahu bahwa, "Wih, jangan sampai telat ke masjid," gitu. Kalau adzan harus udah ada di masjid. Nanti kalau enggak dihukum lagi. Kedepannya nggak usah kita kasih tahu lagi itu anak sebelum masuk ke masjid udah sebelum adzan udah masuk ke masjid, bukan lari udah masuk ke masjid. Nah, itu sama aja kayak teori behavioristik kan. Jadi para pelatih anjing, pelatih kucing, pelatih binatang itu nggak perlu tahu behavioristik, tapi dia udah paham gimana caranya membentuk perilaku. Asumsi saya dari hal tersebut adalah kalaupun John B. Watson, Thorndike, Ivan Pavlov, siapa lagi Jan Piaget itu nggak ada, dan nggak ada yang namanya teori behavioristik. Jikapun mereka nggak ada dan nggak ada teori behavioristik, pembelajaran akan tetap seperti ini. Setuju? Atau ada yang marah? Setuju nggak kalau kayak gitu? Itu asumsi saya. Jadi misalkan kalaupun nggak ditemukan teori-teori operant conditioning, instrumental conditioning, dan satu lagi apa namanya? Apa conditioning? Optional, bukan optional. Yaitu conditioning lah. Itu tetap aja pembelajaran itu bakal seperti ini. Orang-orang dari zaman dulu udah tahu apa itu yang namanya hukuman, udah tahu apa itu yang namanya penguat, reinforcement gitu. Itu anggapan saya. Jadi saya harap ada yang menanggapi. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih, Miftah. Selanjutnya ada Alisa. Ada Alisa, dipersilakan untuk bertanya. Iya, oke. Terima kasih, Noi. Sebelumnya saya izin menanyakan ya, moderator. Jadi, tadi apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri itu, sebenarnya saya sedikit ada pertanyaan nih. Nah, kan dari aplikasi teori behavioristik ini sebenarnya tuh dalam suksesnya pembelajaran atau dalam lancarnya pembelajaran ini tergantung dari seperti kayak tujuan, terus sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran kan terutama. Nah, sebenarnya teori behavioristik ini tuh lebih cocok dimasukkan ke dalam jenjang pendidikan yang mana sih? Itu apakah anak usia dini atau sekolah dasar atau SMA atau mahasiswa gitu. Oke, mungkin itu aja pertanyaan dari Alisa. Terima kasih. Ya, terima kasih Alisa untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada Nur Fadilah. Silahkan Nur Fadilah bertanya. Ya, terima kasih moderator. Untuk pemateri, saya ingin menanyakan, saya mempunyai sedikit pertanyaan. Di sini kan teori behavioristik ini termasuk teori belajar yang memfokuskan pada perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon. Nah, semisal nih, yang memberikan stimulus sama respon ini bukanlah guru-guru di sekolah, melainkan seperti teman atau bahkan orang tua di sekitar kita yang pada akhirnya ada respon dan ada juga perubahan tingkah laku. Nah, apakah dalam keadaan seperti ini juga termasuk teori belajar behavioristik atau malah teori ini harus antara guru dan murid gitu?
dan alasan tanggapan pemateri terhadap pertanyaan ini. Maksudnya jika termasuk itu kenapa dan jika tidak itu kenapa. Terima kasih. Terima kasih Nur Fadila atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok 1 mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Ya, terima kasih Hanifah. Tadi dari Alisa dulu ya. Alisa, untuk pendidikan, lembaga pendidikan di tingkat mana gitu ya yang cocok menerapkan teori ini. Nah, tadi kan udah dijelasin mungkin ya sama Bintang di salah satu kelebihan teori ini, bahwa teori ini lebih cocok untuk anak-anak yang masih butuh bimbingan gitu, kayak TK atau PAUD mungkin, PAUD, TK, yang pokoknya pendidikan yang masih butuh banget gitu dibimbing oleh guru. Kan kalau kayak mahasiswa SMA itu kan udah mulai dilepas ya, bukan dilepas bahasanya, kayak tidak semuanya itu tidak melulu itu dari guru. Jadi untuk teori behavioristik ini bisa diterapkan, cocok gitu, lebih cocok diterapkan di lembaga pendidikan kayak TK, PAUD, mungkin di SD, cuma SD juga kalau udah menuju ke kelas 6, kelas 5, kelas 6 itu harus udah mulai jangan melulu dari guru gitu. Nah, mungkin itu. Terus dari Nur Fadilah, teori ini kan adanya perubahan tingkah laku yang diakibatkan adanya stimulus dan respon. Nah, stimulus dan respon ini boleh nggak sih nggak dari guru, bukan dari guru, bukan dari kepala sekolah, bukan dari para pendidik gitu, pendidik yang ada di sekolah. Boleh nggak sih? Sebenarnya nggak ditentukan ya, nggak dijelasin kalau stimulus itu mesti dari guru, enggak. Jadi stimulus ini boleh dari siapapun, mau itu dari keluarganya, dari ibunya. Karena yang disebut belajar dalam teori ini adanya perubahan tingkah laku yang diakibatkan oleh adanya stimulus dan respon. Jadi boleh dari siapapun, dari teman kalau kita lagi belajar terus ada dorongan yang membuat kita itu makin bersungguh-sungguh, tapi stimulus yang dorongan itu bukan dari guru gitu, dari teman kita. Apakah itu dikatakan belajar? Ya menurut yang aku baca sih iya, tetap dikatakan belajar, karena seseorang dianggap telah belajar jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Itu menurut teori itu kan tadi dijelasin ya, adanya perubahan tingkah laku. Jadi stimulusnya boleh dari siapapun, enggak mesti dari gurunya. Ya, baik. Izin menambahkan juga. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan Dela tadi juga bisa kita ambil dari pengertian belajar dari pertemuan yang sebelumnya, dari pertemuan minggu lalu. Jadi pengertian belajar dari pertemuan minggu lalu kan seseorang tersebut dapat dikatakan belajar apabila adanya interaksi organisme tersebut dengan lingkungannya dan mengalami perubahan tingkah laku yang relatif permanen. Nah, sama halnya juga dengan teori belajar behavioristik ini, yang dimana interaksi lingkungannya tersebut kita sebut sebagai interaksi antara stimulus dan respon. Walaupun yang memberikan stimulus bukanlah seseorang guru, dan apabila seseorang yang diberi stimulus tersebut mendapatkan interaksi dari stimulus yang diberikan dan menunjukkan suatu perubahan tingkah laku tersebut dan mendapatkan sebuah pengalaman, dan perubahan tingkah laku tersebut cenderung atau relatif permanen, nah maka teori tersebut
event atau insiden tersebut juga bisa dikatakan atau termasuk dari teori belajar behavioristik. Kemudian izinkan saya untuk menanggapi dari pendapat Bang Miftah yang katanya walaupun tanpa adanya tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan teori behavioristik ini, teori behavioristik akan tetap berjalan di kehidupan kita. Mungkin ada benarnya, tapi saya ingin berpendapat bahwa apabila tidak ada tokoh-tokoh tersebut, maka proses pembelajaran yang akan kita lakukan mungkin akan mendapat sebuah mungkin ada banyak kekurangannya. Misalkan apabila kita tidak tahu atau tidak paham mengenai teori behavioristik ini secara mendalam, maka proses pembelajaran tersebut juga akan terjadi secara asal-asalan. Jadi adanya tokoh-tokoh atau kehadiran dari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan aliran behaviorisme ini sangat membantu kita dalam proses pembelajaran dan pendidikan di kehidupan kita ini. Jadi walaupun seperti yang dikatakan Miftah tadi, apabila tanpa tokoh-tokoh tersebut, misalkan pelatih hewan atau pelatih hewan tersebut juga akan melakukan atau menerapkan teori behavioristik secara alami, yang mungkin bisa. Tapi apabila kita tidak pelajari atau tidak mendalami sebuah teori ini secara mendalam dan secara benar, mungkin akan mendapat beberapa hal yang mungkin akan mengalami kekeliruan atau kesalahan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih kepada materi yang sudah memberi tanggapan dan jawabannya. Bagaimana para penanya yang tadi, apakah sudah puas atas jawaban yang diberikan oleh kelompok 1? Oke. Mungkin Hanifah, Ya, Pak. mungkin diberi kesempatan buat teman lain untuk jika ada yang mau menambahkan tapi masih tentang yang tadi. Ya, tentang 3 pertanyaan tadi, siapa tahu ada yang punya pendapat lain gitu. Ya. Mungkin teman-teman ada yang punya pendapat lain atau ada pertanyaan lain? Udah ada yang present ya. Ada Alia, kepada Alia dipersilahkan. Iya, saya ingin bertanya kepada pemateri. Tadi kan dijelaskan kalau misalnya hukuman fisik itu ke penguatan negatif ya. Tapi kalau misalnya penguatan negatif itu bagi beberapa hukuman fisik bagi beberapa orang itu misalnya baik gitu tuh. Bagi dia tuh itu penguatan yang baik. Misalnya kalau misalnya kita latihan nih, misalnya latihan terus sama pelatihnya itu kalau latihan yang nggak bener nanti dikasih hukuman kayak push up atau apa gitu. Itu kan hukuman fisik, tapi bagi dia itu jadi penguatan yang baik gitu buat kedepannya biar bisa ini lagi, biar lebih baik latihannya gitu, lebih maju. Itu gimana? Atau apakah penguatan hukuman fisik kayak gitu tuh tergantung orangnya masing-masing atau gimana? Makasih. Ya, Miss Miftah. Nampaknya ini juga masih masuk ke pertanyaan yang 3 tadi kayaknya. Bukan pertanyaan, yang pertama di saya itu sebenarnya kan yang pelurusan miskonsepsi tadi. Yang dijelasin namanya di miskonsepsi tadi itu setengahnya menjawab dari pertanyaan Alia. Jadi nggak selamanya punishment itu negatif, nggak selamanya punishment itu positif, nggak selamanya reinforcement itu positif atau negatif. Jadi, tapi yang dibahas sama Alia di sini itu sekarang sebenarnya beda ranah, lebih belok sedikit. Oke, kita lupain teori yang tadi. Maksudnya negatif di sini menurut Alia itu, negatif itu bikin anak ini nggak kapok, malah bikin anak ini nambah bandel. Yang dimaksud negatif itu
ketika kita kasih hukuman, anaknya ini bukan nurut malah nama bandel kayak gitu kan. Itu yang menurut yang dibahas negatif tadi. Dan emang kalau menurut itu juga punishment itu ya emang dibutuhkan juga, nggak selamanya positif, nggak selamanya negatif juga. Balik lagi ke teori lagi kayak yang tadi. Tapi ini lebih ke dampak. Jadi ya kita bisa lihat produk-produk yang kayak bapak ibu kita yang katanya ketika ngaji itu disabet pakai beton serba, apa namanya, rotan kayak gitu, rotan bambu segala macam. Dan hasilnya mereka juga banyak yang jago ngaji, banyak yang pinter, nggak negatif juga. Menurut aneh kayak gitu. Terima kasih Mifsa atas tambahannya. Mungkin dari kelompok 1 atau teman-teman ada yang ingin menanggapi dari pertanyaan tadi dari Alia? Mungkin Hulwah, silahkan untuk menambahkan. Iya, sebelumnya mau menambahkan pertanyaan dari Alisa yang di pendidikan di jenjang pendidikan apa teori ini yang baik gitu ya. Terus kan kata pemateri jenjang pendidikan usia dini atau yang belum remaja yang masih butuh bimbingan guru. Tapi kalau misalkan menurut saya pribadi di jenjang kuliah pun itu masih berlaku, maksudnya masih berguna gitu. Kayak misalkan matkul ini di pertemuan awal kita udah ada keringanan, juga ada hukuman. Kita telat, misalkan kita telat 5 menit, berarti itu udah nggak di absen ya. Kemarin kan kayak gitu perjanjiannya. Nah, berarti kita sebagai mahasiswa berusaha untuk nggak telat 5 menit di bawah itu atau mungkin in time kayak gitu. Jadi di jenjang perkuliahan sampai jenjang perkuliahan teori belajar behavioristik ini masih sangat diperlukan karena hidup kita ini juga tidak terlepas dari konsekuensi apa yang kita lakukan kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Hulwah atas tambahannya. Kayaknya ada tambahan lagi untuk Fahmi, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Hanifah yang telah memberikan saya waktu untuk menambahkan sedikit. Sebenarnya saya tertarik banget terkait penjelasannya Bang Miftah ya, di mana dia mengasumsikan bahwasannya ketika tidak ada tokoh-tokoh ini, teori behavioristik ini selalu ada, selalu bisa terjalan atau bisa diterapkan dalam pendidikan. Kalau untuk menurut saya pribadi itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika tidak ada teori atau tokoh-tokoh yang memberikan memberikan sebuah penjelasan terkait teori behavioristik ini, otomatis nanti kita akan menyamakan, ibaratnya kita mendidik peserta didik ataupun siswa itu sama dengan mendidik hewan yang kayak tadi disebutkan oleh Bang Miftah, di mana pelatih hewan itu melatih hewannya seperti itu. Nah, dengan adanya tokoh-tokoh ini kita tuh harus tahu. Jadi kan tadi ada beberapa tokoh yang mengatakan bahwasanya adanya stimulus dan respon yang mengubah perilaku seseorang itu. Nah, ketika tidak adanya tokoh-tokoh ini, mungkin kita akan memberikan stimulus-stimulus yang berupa ibaratnya yang menyeleneh gitu. Stimulus atau konsekuensi faktor-faktor atau punishment yang berupa negatif semua karena tidak adanya saringan. Nah, dengan adanya tokoh-tokoh kayak seperti B.F. Skinner ada yang menjelaskan bahwasannya adanya stimulus atau faktor luar atau konsekuensi yang menyebabkan seseorang itu bertindak, maka dia itu akan melakukan perubahan tingkah laku dalam belajarnya seperti itu. Misalnya nih, ketika kita menerapkan teorinya B.F. Skinner, contohnya kita memberikan misalnya jika siswa tidak mencapai rata-rata KKM, maka siswa itu tidak akan naik kelas. Nah, dari situ kan dia memberikan sebuah stimulus yang baik, di mana berarti saya harus benar-benar lulus nih. Kita ini harus benar-benar lulus di materi ini. Nah, ketika
ketika kita tidak menerapkan atau tidak adanya teori-teori tersebut, mungkin kita memberikan stimulus yang lebih ke arah negatif ataupun yang hampir sama dengan pelatih hewan tuh melatih hewan tersebut. Ibaratkan kita kan tidak bisa menyamakan hewan antara hewan dengan manusia ya. Nah, karena kalau misalnya mungkin bisa jika diterapkan pada hewan ataupun selain manusia. Nah, tapi kalau untuk diterapkan manusia itu menurut saya itu kurang cocok ya, karena kita tidak bisa menyaring stimulus-stimulus mana saja yang bagus, yang baik dan benar untuk diterapkan pada anak atau peserta didik tersebut, seperti itu. Jadi kesimpulannya ketika kita adanya sebuah teori dan teori itu pastikan sudah teruji, sudah terrealisasi ataupun sudah diteliti sama teori kayak B.F. Skinner dan lain sebagainya, tadi tokoh-tokohnya banyak sekali kan. Nah, itu kan sudah teruji. Oh, jadi begini, kalau misalnya kita menerapkan konsekuensinya seperti ini, nanti akan menimbulkan ataupun timbal balik ataupun perilaku atau responnya itu seperti ini. Nah, misalkan kita memberikan stimulusnya seperti ini, maka si anak ini atau peserta didik ini akan memberikan respon seperti ini. Nah, begitu seterusnya. Nah, mungkin cukup dari saya. Tambahnya mungkin kalau bisa ditambahi dari pemateri lain ataupun ditanggapi lagi oleh Bang Miftah, monggo. Oh, oke. Tadi ada Miftah yang mau menambahkan dan ada Hans. Untuk Miftah dipersilakan, setelah itu baru Hans ya. Apa mau sweet dulu, Hans? Ini siapa dulu yang mau duluan? Oh, ini kan Om Miftah dulu. Ayo, sweet, ayo. Tuh. 2, 3. Tapi diperhatikan waktunya ya. Diperhatikan waktunya ya. Tinggal 30 menit lagi. Iya. Apa dulu? Hans bilang sweet. Memang sweet, ya udah deh. Ini mungkin mau nambahin sangat sedikit aja sih. Kalau pendapat Miftah yang tadi itu, yang kalau misalkan gak ada tokoh-tokoh ini, teori behavioral kan tetap berjalan. Kalau menurut saya, mungkin satu pendapat sama pendapatnya Bintang, bakalan gak sesuai, gak teratur atau apa. Jadi ini pemantiknya kayak pendapat Miftah tadi, mungkin ada kemungkinan ada namanya manipulasi dari guru, dari seorang guru kepada siswa. Jadi kayak misalkan saya ngambilnya dari kayak hewan deh, kayak misalkan ketika melatih hewan harus duduk, nanti kita kasih makanan. Kalau ketika hewan harus ini, nanti kita kasih makanan. Jadi itu sama aja kayak ada sedikit manipulasi gitu dari seorang guru. Jadi kalau misalkan nggak ada tokoh-tokoh ini ataupun nggak ada teori-teori ini, mungkin ada aja yang namanya manipulasi guru. Jadi ngebentuknya apa yang diinginkan oleh guru, bukan dari muridnya. Jadi ada bisa melencengnya sangat jauh dari seorang guru itu kalau ada teori-teori. Oke, mungkin itu aja sih. Maaf dari kalian kalau kurang jelas. Gimana yang mulia moderator? Baik. Mungkin Miftah mau nambahin lagi? Ya, untung tadi Hans duluan. Pas kalau 3 orang, Bintang, Hans, Pak menanggapi. Berlawanan dengan apa yang saya asumsikan. Itu. Gak apa-apa, saya suka keributan. Untung nggak offline ya Pak ya. Kursi melayang. Ya gini. Terus terang itu yang saya harapkan. Ada sedikit yang belum aneh cakup di asumsi tadi bahwa sebenarnya sedikit ya. Maksudnya kalaupun Skinner, Watson, Pavlov, Jan Piaget nggak nemuin teori itu, kedepannya mungkin akan ada yang menemukan teori itu lagi. Jadi kalau kalian mungkin pernah baca salah satu buku dari Michael Hurt, bukan Michael Hurt yang nyanyi Gaza, tapi yang nulis buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dalam bukunya itu, kenapa orang-orang itu berada di urutan 100 itu, yang paling makin ke bawah itu dia ngasih keterangan bahwa meskipun dia nggak nemu, jadi seakan meskipun dia ini nggak nemuin teorinya, maksudnya orang-orang kayak Watson, Piaget atau apa segala macam itu nggak nemuin teorinya, kedepannya itu teori itu bakal tetap muncul, tapi bukan mereka yang mengungkapnya. Kayak contohnya tadi udah ada di hadis, ataupun Quran emang udah menganjurkan untuk
mengajar dan sebagainya. Nabi sudah menyontohkan cara mengajar yang baik kayak gimana, dan itu jauh sebelum ada beginner, mungkin akan ditemukan sama orang lain, mungkin. Tapi pendapat dari Fahmi, Bintang, dan Hans itu emang benar karena saya salah menyampaikan. Jadi benar kayaknya kalau emang nggak ditemuin bener-bener teorinya, itu orang-orang mungkin bakal menyimpang cara ngajarnya, dan nggak ada mata pelajaran bersama Pak Reza. Nanti kamu nggak ketemu saya. Iya, makanya. Jadi ya untung ada ya, Pak. Iya. Yang lebih Untung ada bersyukur, Skinner ya. yang lebih bersyukur Widya ini. Kalau tadi pertanyaannya Alia udah direspon sama pemateri belum? Kalau sama pemateri belum Pak, tadi Miftah Ya. yang itu. Ya, udah ditambahkan ya. Mungkin ditambahkan juga sama pematerinya mungkin. Ya, untuk dari kelompok 1 mungkin ingin menanggapi masukan-masukan dari teman-teman. Ya, Elga mau nambahin. Yang pertanyaan Alia ya, Bintang. Kasihan Alia. Gimana Elga? Mau nambahin? Dari Bintang dulu deh. Oke. Dari pertanyaan untuk Alia tadi, hukuman fisik apakah baik untuk siswa begitu ya kurang lebih? Atau pertanyaannya saya salah menanggapi? Pertanyaannya tuh apakah hukuman fisik itu selalu apa sih baik buruknya itu tergantung sama anaknya sendiri gitu loh, nanggapinnya kayak gimana? Oh iya baik. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari definisi dari teori belajar behavioristik ini, di mana teori ini tuh seseorang maksudnya teori ini tuh mementingkan sebuah input yang dinamakan stimulus dan output yang dinamakan respon. Jadi mau stimulusnya itu berupa hukuman fisik atau hukuman verbal atau bisa juga penghargaan, pujian dan lain sebagainya, itu juga tergantung dari respon atau tanggapan yang dihasilkan atau dikeluarkan oleh siswa tersebut yang menerima stimulus tadi. Jadi apakah hukuman fisik tersebut baik atau bahkan buruk bagi siswa itu juga tergantung dari respon yang dikeluarkan oleh siswa tersebut. Jadi bisa juga dikatakan sebagai bergantung atau dilihat dari orang yang mengeluarkan respon tersebut. Jadi mungkin bisa dikatakan seperti itu. Apakah Erga mau menambahkan? Iya. Nah, mungkin bingung ya, Alia bingung kok katanya ngikutin respon, tapi kok masuknya ke dalam kekurangan. Mungkin gitu ya. Kenapa dijadiin kekurangan dalam teori ini gitu. Nah, yang dimaksud hukuman fisik di kekurangan teori yang kita cari dari berbagai sumber ini, maksudnya itu hukuman fisik yang yang melukai gitu, yang mencederai fisiknya. Kalau hukuman fisik kayak contoh push up, kalau push up kan itu baik bagi hukuman contoh anak-anak paskibra, mereka telat terus dihukumnya push up. Berarti kan itu bukan terus push up itu kan enggak melukai, enggak mencederai. Terus mereka juga bakalan mau dengan hukuman push up itu karena emang ranahnya di situ kan, mereka di situ. Jadi maksud hukuman fisik yang kita jelaskan di kekurangan teori ini yaitu hukuman yang melukai atau mencederai fisik. Karena nggak baik ya kalau hukuman sampai melukai seseorang gitu atau mencederai, itu bakalan berakibat buruk gitu. Ya, terima kasih untuk pemateri yang sudah memberi tanggapan atas pertanyaannya Alia. Mungkin ada yang mau bertanya atau ingin menambahkan masukannya tentang teori behavior
heuristik ini? Oh, ada Hans. Oke, Hans, silakan. Oke, ini sekarang Ane gantian nanya. Ane mau nanya nih. Misalkan nih, kan tadi Miftah nyebutin sebagai suara kakak. Nah sekarang saya ini sebagai, misalnya adanya Miftah nih. Misalnya saya itu adanya Miftah, main HP, terus toksik gitu ya, ngomongnya, segala macem lah keluarnya. Nah, terus HP diambil nih sama Miftah. Nah, itu kan jadi saya jadinya diam nih ya. Saya diam, nggak toksik nggak apa, terus HP dibalikin, saya tetap main, tapi mainnya udah nggak toksik lagi. Tapi kalau misalkan udah nggak ada Miftah, misalnya Miftah lagi jajan, lagi keluar atau lagi ngapain gitu di luar pokoknya, nah saya pas main game tetap toksik lagi. Nah itu kasus kayak gitu tuh seperti apa gitu tanggapannya gitu? Oh maaf, itu aja sih mungkin. Oke, baik. Mungkin bisa langsung saya tangkapin. Iya, jadi si Hans ini tuh belum bisa dikatakan belajar gitu, karena dari stimulus yang diberikan oleh Bang Miftah dan respon yang dikeluarkan oleh Hans tersebut, perubahan tingkah lakunya itu tidak permanen gitu, jadi diulangi lagi. Jadi tidak bisa dikatakan sebagai belajar. Jadi emang bandel sih si Hans ini. Baik, silakan moderator. Ya, terima kasih pada materi dan teman-teman sekalian yang sudah berdiskusi pada pertemuan hari ini. Sebelum perkuliahan yang berakhir, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Reza. Kepada Pak Reza dipersilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya senang sekali ya dengan perkuliahan hari ini. Saya lihat bahwa bukan cuma pemateri, tapi teman-teman yang lain juga ternyata membaca dan mempelajari cukup dalam gitu. Saya itu ya maksudnya itu bagus. Ya saya senang sih dengan diskusi seperti hari ini ya. Mungkin diskusi-diskusi ke depannya juga bisa dibuat lebih panas lagi ya. Karena saya suka keributan. Oke, baik. Jadi secara umum teori dari behavioristik ini walaupun tokohnya banyak, tapi kesimpulannya sama ya. Secara umum dia itu secara garis besar mereka itu satu gitu, yaitu bahwa behavioristik ini bahwa pembelajaran atau perubahan tingkah laku itu terjadi karena adanya stimulus dan respon ya. Apa itu stimulus? Stimulus itu adalah segala sesuatu yang bisa merangsang timbulnya pembelajaran atau timbulnya perubahan tingkah laku. Apa itu respon? Respon itu adalah reaksi ya, reaksi yang diberikan oleh siswa ketika diberi stimulus. Nah, mungkin ada sedikit perbedaan dari satu ahli dengan ahli lainnya itu secara mendetail ya. Kalau misalkan tadi soal hukuman, sebetulnya kalau di Skinner sendiri dia itu kurang setuju dengan konsep hukuman. Jadi hukuman itu penting di teori behavioristik itu adalah Edwin Ray Guthrie ya. Edwin Ray Guthrie. Dia itu berpendapat bahwa yang namanya hukuman itu adalah penting dalam pembelajaran. Nah, tapi kalau menurut Skinner sendiri itu bukan seperti itu gitu. Nah, tadi juga ada sedikit sedikit bukan salah, mungkin kurang tepat ya. Ada hal yang kurang tepat, tapi tadi sudah sudah dikoreksi oleh Miftah ya, sudah ditambahkan oleh Miftah, yaitu bahwa yang namanya penguatan itu sendiri kan ada reinforcement atau penguatan sendiri itu kan ada yang positif, ada yang negatif. Tapi sebelum bahas positif negatif, kita sepakati dulu yang namanya reinforcement itu apa, penguatan itu apa? Mendukung stimulus. Dampaknya apa pada siswa? Responnya bisa. Nah, jadi yang namanya penguatan itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan respon ya. Jadi segala sesuatu yang menghasilkan respon. Kemudian kalau kita tilik lagi, ada penguatan positif, ada penguatan negatif. Ini tidak sama dengan reward and punishment ya.
Jadi penguatan positif itu bukan reward dan penguatan negatif itu bukan punishment. Jadi yang namanya penguatan positif, penguatan negatif itu adalah jumlahnya. Ketika jumlahnya ditambah dan dia responnya ada, itu namanya penguatan positif. Tapi kalau dia dikurangi dan responnya ada, itu namanya penguatan negatif. Bisa dipahami nggak? Jadi itu bukan penguatan positif negatif itu bukan baik dan buruk, bukan bagus dan jelek, tapi jumlahnya ditambah atau dikurang gitu. Jadi misalkan nih ada siswa nih, dia diberi tugas, ternyata hasilnya prestasinya meningkat. Nah itu namanya penguatan positif. Pemberian tugas menghasilkan respon kan, ada peningkatan prestasi. Berarti pemberian tugas itu adalah penguatan positif. Tapi ketika tugasnya dikurangi, ternyata siswanya belajarnya jadi lebih efektif. Nah, itu juga penguatan juga, tapi yang disebut dengan penguatan negatif. Ya, jadi baik penguatan positif ataupun penguatan negatif sama-sama menghasilkan respon. Nah, gimana kalau dikasih penguatan atau dikasih tugas tapi prestasinya nggak bertambah? Ya itu bukan penguatan, karena definisi dari penguatan itu tadi sendiri apa? Definisi penguatan itu apa? Mencapai respon yang diinginkan. Nah, jadi untuk mendapatkan respon. Bisa dipahami ya? Beda antara penguatan positif negatif dengan reward and punishment itu beda ya. Nah, kemudian kalau dari tadi juga dibahas mengenai hukuman. Jadi kalau si Skinner sendiri dia tidak setuju ya dengan adanya hukuman, karena hukuman itu sendiri ya itu tadi yang dikatakan oleh Hans ya, yang disampaikan oleh Hans bahwa kalau kita diberi hukuman itu ada kemungkinan bahwa kita itu akan mengakali gimana caranya supaya tidak dihukum ya, tapi bukan bertindak dengan benar ya. Bisa ada dua pilihan, ada bisa bertindak dengan benar supaya tidak dihukum atau diakali supaya kita tidak terhukum. Misalkan nih datang kuliah telat atau nge-zoom-nya telat, tapi dinyalain dulu si zoom-nya, tapi kamunya pergi kemana gitu kan, diakali. Atau kamu bikin video seolah-olah kamu mendengarkan gitu kan, bisa ya. Bisa. Kamu tahu nggak? Tapi jangan dikasih tahu, nanti malah dipraktekin. Jadi kamu sebenarnya kayak nge-zoom gini, bisa kamu bikin video seolah-olah kamu ngedengerin gitu, gerak-gerak, padahal kamunya lagi kemana gitu. Sebenarnya kan bisa. Ada sih caranya, tapi nggak akan saya kasih tahu. Nah, itu juga itu ya jadi ada kecenderungan ke situ. Dengan adanya hukuman itu ada kecenderungan ke arah sana. Jadi itu menurut Skinner ya, menurut Skinner itu ada kecenderungan ke arah pemalsuan, bukan pemalsuan, apa ya, bahasa lebih tepatnya, mencurangi supaya dia tidak terhukum. Jadi ngeles. Jadi siswanya itu ada kecenderungan untuk ngeles, begitu ya. Itu kemudian apalagi tadi yang perlu dibahas? Oh ya, Hans pernah ngajarin. Oh, Hans, ternyata memang Hans bandel ya. Nah, tadi kita bahas sedikit mengenai pendapat dari Miftah ya, walaupun tadi sama Miftah juga udah dikoreksi bahwa nggak ada teori begini pun sebetulnya pembelajaran mah udah ada gitu kan ya. Sebenarnya pembelajaran memang sudah begitu gitu, nggak ada teori-teori ini pun sudah begitu. Tapi maksudnya Miftah ternyata kalaupun tidak ditemukan oleh tokoh-tokoh ini, dia bakal ditemukan oleh tokoh-tokoh yang lain gitu. Itu ada betulnya juga. Kalau hukum Newton tidak ditemukan oleh Newton, mungkin ditemukan oleh Asep atau Dadang atau Dudung, kan kita nggak tahu ya. Atau Tatang gitu, nanti jadi hukum Tatang 1, hukum Tatang 2, hukum Tatang 3 kan bisa jadi. Ya, itu memang ada kemungkinan ke situ. Tapi kalau dari segi teorinya sendiri, penting nggak sih adanya teori? Kenapa sih harus ada teori? Kenapa kita nggak cukup dengan fakta aja? Ada yang bisa sebenarnya ini udah dibahas di minggu lalu ya. Ada yang bisa berpendapat nggak? Kenapa kita butuh teori? Kenapa nggak cukup fakta aja? Karena Kan fakta udah ada nih. Kenapa sih harus diteoriin? Untuk dapat maju berkembang dan memecahkan masalah. Kalau menurut Aneh, Memberi penjelasan. Karena tindakan orang itu beda-beda, jadi maksudnya nggak semua orang nemu fakta yang sama. Menurut Aneh sih gitu. Ya, betul. Dua-duanya betul.
untuk lebih mengembangkan lagi dan karena semua orang menemukan fakta yang berbeda-beda. Fakta yang ditemukan itu bisa jadi berlawanan. Alisa bagus filternya. Fakta yang ditemukan oleh orang itu bisa jadi berlawanan. Nah, salah satu fungsi dari teori adalah mensistematiskan dari penemuan, ya, mensistematiskan fakta. Nah, salah satu contoh ya kekurangan dari teori behavioristik ini, apa sih kekurangan terbesar dari teori behavioristik ini? Dia itu tidak menjelaskan apa yang terjadi antara stimulus dan respon. Dia cuma tahu stimulus, respon. Jadi kenapa yang dilihat cuma stimulus dan respon? Karena hanya itu yang bisa dikuantitatif, hanya itu yang bisa dihitung, yang bisa diamati. Nah, apa yang terjadi ketika antara stimulus dan responnya nggak diperhatikan di teori behavioristik ini, ya? Sehingga apa? Sehingga ketika ada dua fakta yang berbeda, bisa jadi gini. Ada dua siswa nih, ada dua siswa. Satu misalkan Fahmi, satu lagi adalah Ahmad, misalkan begitu. Dua-duanya diberi treatment yang sama, diberi stimulus yang sama. Nah, aturannya responnya sama nggak? Harusnya responnya sama. Nah, ternyata responnya beda. Nah, teori behavioristik bisa nggak menjelaskan itu? Teori behavioristik bisa nggak menjelaskan kenapa beda? Nah, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena teori behavioristik ini hanya mengamati hal-hal yang dapat terukur saja, ya, hanya mengamati hal-hal yang dapat terukur. Walaupun sebenarnya semua ahli behavioristik itu menganggap penting juga gitu, apa yang terjadi antara stimulus dan respon itu penting juga, tapi mereka tidak mengamati itu, karena yang diamati hanya dikasih apa, jadinya apa, hanya itu aja, hanya dikasih treatment ini munculnya begini, treatment ini munculnya begini gitu. Jadi jadi hanya yang bisa dikuantitatif atau hanya yang bisa diamati aja, nggak harus kuantitatif ya, nggak harus kuantitatif, sorry, hanya yang bisa diamati aja. Nah, contoh lainnya adalah contoh lainnya begini, ketika ada siswa yang tadi ya, contoh yang tadi, ketika ada siswa dia diberi stimulus, misalkan diberi tugas, ternyata hasilnya meningkat gitu, prestasinya meningkat. Tapi ketika tugasnya ditambah lagi, ternyata prestasinya menurun gitu. Jadi pas pertama dikasih tugas dia meningkat, tapi ketika dia ditambah lagi dia menurun. Nah, jadi dikasih tugas itu meningkatkan atau menurunkan? Kan jadi bingung ya. Nah, itulah kekurangan dari teori. Tergantung kan jawabannya ya. Tergantung misalkan volume tugasnya, jenis tugasnya, atau dan lain hal sebagainya gitu ya. Artinya teori behavioristik ini dia tidak bisa menjelaskan itu gitu. Kekurangannya adalah itu. Nah, kalau ada kekurangannya berarti kenapa dong harus dipelajari? Pertanyaannya begitu. Kenapa kita harus mempelajari teori behavioristik padahal kan salah teorinya? Gabut, Pak, ya. Kenapa? Karena tetap ada gunanya. Ya, ketika kita ingin mengetahui efektivitas dari suatu stimulus, itu kan kita menggunakan teori behavioristik karena tetap berguna. Jadi ingat ya, yang namanya teori dalam ilmu pengetahuan itu tidak harus selalu benar. Yang penting dia berguna dalam menjelaskan sesuatu. Karena itu fungsi dari teori. Fungsi teori kan tadi mensistematiskan penemuan, kemudian menjelaskan dari fakta. Jadi ada fakta dijelaskan oleh teori gitu. Salah satu fungsi dari teori adalah menjelaskan. Gitu ya, ada lagi nggak tadi yang belum dibahas? Yang jenjang pendidikan itu, Pak. Gimana? Yang jenjang pendidikan yang Alisa itu. Iya, Pak. Kalau yang menengah tuh sebenarnya pantas gak sih? Gitu. Nah, sebetulnya dua-duanya juga betul ya. Maksudnya memang lebih bagus ketika di jenjang yang lebih bawah, misalnya SD, SMP. Tapi karena apa? Karena kan pembiasaan ya, untuk pembiasaan. Karena kan salah satu dari cara untuk mengaplikasi salah satu hal yang perlu diperhatikan ya menurut Edwin Ray Guthrie itu adalah bahwa untuk memberikan kebiasaan pada siswa itu gunakanlah dengan cara bagaimana kebiasaan itu akan digunakan dia kelak gitu. Jadi ketika kita memberi tugas atau memberikan treatment pada siswa, itu jangan yang
itu nggak akan berguna nanti dia setelah lulus gitu. Ya, jadi itu salah satunya memang seperti itu. Jadi ketika kamu ingin mendisiplinkan siswa, tapi caranya adalah dengan lari 10 km gitu kan, nggak ada hubungannya dengan kehidupan siswa setelahnya kan. Nah itu juga memang itu untuk mendisiplinkan siswa, tapi itu nggak berguna gitu untuk buat apa dia jago lari 10 km gitu kan ya. Misalkan seperti itu gitu kan ya. Nah itu salah satunya seperti itu. Jadi ya ada betulnya untuk yang tingkatan lebih bawah itu ada betulnya, tapi memang di tingkatan yang lebih atas pun tetap berguna ya. Seperti tadi dijelaskan oleh siapa sih? Dijelaskan oleh siapa tuh? Bahwa ya di tingkatan atas juga tetap berguna. Kita menganalisis adanya stimulus dan respon, tapi volumenya makin ke atas itu makin sedikit ya, makin sedikit cara seperti itu. Kenapa? Karena si kekurangan dari teori behavioristik ini adalah dia cenderung berpusat kepada guru atau siswa? Guru. Berpusat pada guru ya. Kenapa? Karena cara pandang dari teori behavioristik ini terhadap pembelajaran adalah bahwa materi itu udah pasti, materi itu udah segini, nggak bisa diganggu-gugat. Proses pembelajaran adalah memindahkan materi ini dari kepala guru ke kepala siswa. Jadi pandangan teori behavioristik itu seperti itu. Jadi dia transfer knowledge aja, hanya transfer knowledge aja. Sedangkan cara pembelajaran seperti itu untuk tingkatan yang lebih tinggi, kira-kira efektif nggak? Kalau untuk yang tingkatan lebih tinggi? Efektif. Kalau untuk mahasiswa, untuk SMA gitu? Kurang, Pak. Kurang ya? Untuk Kurang ya, Pak, kurang. pembelajaran yang lebih tinggi itu harus lebih aktifnya adalah di siswanya. Ya, atau di peserta didiknya. Jadi itu ada benarnya bahwa di tingkatan lebih rendah, tapi di tingkatan lebih tinggi pun sebetulnya tetap ada gunanya, gitu ya. Tetap ada gunanya. Ya, itu bukan pertanyaannya. Saya juga agak lupa sih. Betul, Pak. Terima Ya, kasih. itu ya. Nah, mungkin lagi, saya Pak, mungkin apa, Bintang? yang ada pertanyaan terkait apakah interaksi antara stimulus dan respon ini selain interaksi antara guru dan murid bisa dimasukkan ke dalam teori behavioristik? Gimana, Bintang? Coba diperjelas. Apakah selain interaksi antara guru dan murid, teori behavioristik ini dapat? Oh, ya yang tadi ya, pertanyaannya siapa tadi ya? Ya tidak harus selalu dari guru ya. Jadi untuk bilang bahwa teori behavioristik ini metodenya adalah ceramah juga enggak. Ya, bisa jadi gurunya itu menggunakan bukan ceramah. Ya, jadi nggak harus dari gurunya gitu. Bisa jadi gurunya menyuruh untuk siswanya perhatikan itu gitu. Perhatikan A, perhatikan B gitu, bukan dari gurunya. Gitu ya. Jadi nggak harus dari gurunya. Ya, mungkin saya tambahkan satu lagi ya kekurangan dari teori behavioristik ini, yaitu cenderung untuk mengarahkan siswa untuk berpikir linear ya. Berpikir linear dan kurang kreatif. Kurang kreatif kenapa? Karena apa yang benar bagi guru jadi indikator pembelajarannya berhasil itu kalau pikiran siswa sama dengan pikiran guru gitu. Jadi matok gitu gurunya. Pokoknya kamu kalau nggak begini ya berarti salah gitu. Nah, itu adalah kekurangan dari teori behavioristik. Nah, walaupun itu sebenarnya kalau untuk pembelajaran seperti agama mungkin itu lebih efektif sebetulnya kan, memang harus sama kan. Kalau untuk pembelajaran sains misalkan atau yang lain itu mungkin kurang efektif, atau ya misalkan pembelajaran sosial kan siswanya harus lebih memiliki pemikiran tersendiri kan. Jadi harus lebih kreatif gitu. Ya itu kurang sesuai. Jadi itu ya tidak bisa ini teori yang bagus, nggak ada atau kayak gitu. Ini teori bagus, nggak ada teori ini pasti bagus untuk semua gitu, nggak ada. Gitu ya. Sampai sini mungkin gitu aja sih dari saya. Kalau karena udah nggak ada waktu lagi ya untuk linknya, untuk learning log-nya nanti saya kirim lewat WhatsApp grup aja ya. Ya, mungkin dikembalikan lagi kepada moderator.
Ya, terima kasih kepada Pak Reza telah menyampaikan ini. Demikian diskusi hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah. Saya alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berjalan diskusi ini. Selanjutnya akan doa yang akan dibawakan oleh Langgeng Nitya Majidah. Kepada Langgeng dipersilahkan. Ya, baik. Mari kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nggak ada suaranya, Hanifah? Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak